Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke, teman-teman, kita masih di episode Legenda 44 Makam Keramat Aru Besitang Kampai. Oke, teman-teman, kita akan pergi ke suatu tempat bagian dari makam-makam keramat yang berusia ratusan tahun di pinggiran Sungai Besitang ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan pergi ke makam keramat Bukit Sekoci. Teman-teman, kami akan menggunakan perahu ini untuk menuju ke makam keramat di Bukit Sekoci. Karena perahu-perahu seperti ini yang bisa memasuki sungai-sungai seperti ini dan celah-celah sempit yang ada di aliran Sungai Besitang ini. Oh ya teman-teman, lihatlah air, buih-buih air itu teman-teman. Itu namanya pasang besar. Jadi air laut menyorong air sungai itu menuju ke hulu Sungai Besitang. Dan uniknya, apabila ke makam Sekoci itu harus menunggu pasang besar, karena kalau tidak ada pasang besar sangat sulit menaik perahu menuju makam keramat Bukit Sekoci itu. Karena di sungai ini sudah terjadi pendangkalan-pendangkalan yang luar biasa dalam rentang yang sangat panjang. Hampir gini. Gini ke sana. Gini ha. Oh, ke sana. Teman-teman, kami ini berada di bawah jembatan Sungai Besitang yang berada di kota Besitang. Ya, kita lihat jalur ini, jika ke kanan dia langsung ke Banda Aceh dan ke kiri itu ke kota Medan. Oke? Lewat sikit. Lewat sikit. Muka gitu. Tak tahu makan ya. Ada makan. Dia nak tenang aja orang di kau. Iya, baru udah mau makan udangnya. Menari beratur. Jika pasang besar seperti ini, banyak anak-anak di sini bermain-main di sungai ini. Ya, beginilah suasana di pinggiran sungai di mana-mana. Bos ada kayak makan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah dalam perjalanan ke hulu Sungai Besitang untuk menuju ke makam keramat Bukit Sekoci. Sebelum teman-teman menonton melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe Anda akan mendukung terus kelanjutan video kami ini. Oke teman-teman, kami akan mengajak Anda terus untuk mencari misteri 44 makam keramat Aru Besitang
Kampai ini. Seperti kami sampaikan bahwa semua ini tentang misteri Kerajaan Haru pertama yang catatan-catatan sejarahnya penuh dengan misteri yang belum jelas. Karena cerita sejarah Kerajaan Haru ini penuh dengan teka-teki. Oke, inilah perjalanan menuju hulu Sungai Besitang. Dimana jika ini terus, perjalanan ini bisa sampai ke sebuah istana yang konon itu adalah istana Kerajaan Haru, tapi masih penuh diliputi dengan kegaiban. Nah, perjalanan kami ini ingin menuju ke makam keramat Bukit Sekoci yang penuh dengan teka-teki. Oke, teman-teman, kita ini memasuki Sungai Besitang ke hulu. Suasananya sangat berbeda ya dengan ke muara. Anda bisa lihat video-video tentang makam keramat mulai dari edisi pertama sampai yang ke edisi yang Anda tonton ini. Itu Anda bisa melihat loh suasana sungai ini. Sungguh berbeda karena kita akan memasuki ke hulu. Oke, teman-teman. Sesudah ini kita akan memasuki melihat jembatan Sekoci, di mana di awal video tadi Anda sudah lihat jembatan Kota Besitang. Nah, ini adalah jembatan Sekoci namanya. Nah, di kawasan ini, di kiri ini, dari sisi jembatan ini banyak perkebunan sawit, di sisi kanan banyak perkebunan jeruk yang dulu terkenal dengan jeruk dari Pantai Buaya. Oke, teman-teman, kita akan menuju makam Sekoci. Sesudah lewat jembatan Sekoci ini, kita akan sampailah di pinggiran sungai menuju makam keramat Sekoci. Makam keramat ini bukan menceritakan sebuah kekuatan mistis sebenarnya, tapi kami ingin mengajak teman-teman melihat bahwa sebuah sejarah makam keramat, sejarah yang bisa bertahan selama ratusan tahun, itu bukan hal yang gampang, tapi itulah kekuatan sejarah masa lalu. Oke, teman-teman, kita sudah melewati jembatan Sekoci dan kita akan merapat ke pinggiran sungai untuk naik ke makam keramat di Bukit Sekoci. Ikuti terus teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, sebelum merapat kami perlu sampaikan bahwa makam keramat Sekoci ini, Bukit Sekoci ini, sudah dikunjungi oleh tim arkeologi dari Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk diteliti. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa makam ini sudah berusia 500 tahun, abad 16. Jadi kawasan ini sudah diteliti oleh tim arkeologi. Oke? Iya, di atas bukit itu. Kali ya. Dekat kali. Awas. Jedel. Ya, ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai dan kita akan berjalan menuju makam keramat Bukit Sekoci yang pertama, yaitu kita akan naik ke atas bukit ini ya. Sudah tak terawat. 7 tahun yang lalu kami pernah datang ke sini dan suasananya masih lebih baik lah, sudah lebih bersih, tapi sekarang sudah tidak terawat banget. Oke teman-teman, kita naik ke atas bukit ya. Inilah yang disebut Bukit Sekoci. Ada kisah-kisah di sini. Ini yang pertama, nanti ada makam yang kedua yang ada di bawah. Nah, inilah makam keramat Bukit Sekoci.
Teman-teman, inilah makam keramat Bukit Sekoci yang berada di sebuah bukit. Makanya disebut Bukit Sekoci. Nah, teman-teman, banyak kisah pilu di makam keramat pertama ini dan Kita ada nama ya, batu baru nih. ya. Dulu enggak. Bulat dulu. Batu baru nih. Teman-teman, lihatlah itu anak sungai. Itulah Sungai Besitang yang kita lewati tadi. Makam-makam keramat di aliran Sungai Besitang ini mulai dari muara hingga ke hulu memang berada di atas bukit. Karena dahulu kala dari atas bukit inilah bisa memantau arus perjalanan hilir masuk di aliran Sungai Besitang ini menuju ke Istana Kerajaan Haru pertama yang konon berada di TNGL sana. Kerawat dulu semak. Ya, terakhir kami datang masih bersih. Teman-teman, makam keramat Bukit Sekoci yang pertama ini punya kisah pilu bahwa dahulu kala makam ini pernah dibongkar habis. Makanya keadaannya sudah berantakan seperti itu. Nisan aslinya sudah hilang entah kemana. Menurut cerita masyarakat yang kami dengar, begitulah dibongkar dahulu kala untuk mendapatkan, dan konon ada guci-guci. Namun guci itu tidak jelas sampai sekarang keberadaannya. Itulah kisah-kisah yang ada. Kenapa namanya ini Bukit Sekoci? Karena dulu ada guci koci. Begitulah cerita-ceritanya. Jadi makam keramat ini memang sulit untuk diidentifikasi lebih baik. Oke ya teman-teman, itu ada truk biasa. Itu truk-truk mengangkat sawit. Jadi kawasan ini dulu hutan di era Kerajaan Haru pertama, sekarang jadi hutan juga, tapi hutan sawit bilang. Sebelah kiri. Oke teman-teman, kita sekarang menuju makam keramat Bukit Sekoci yang kedua yang berada di bawah. Ini lebih bagus dan penuh cerita, seru. Iya. Di sini ya. Oi, Ahai Beranda. Yang bikin kuburan itu Ahai Beranda. Ahai Beranda. Satu dia bikin juga yang Ini Ah, itu dia. Iya kan? Ada pahit. Jangan ada pahit. Wah, ini dia. ya. Mantap. Kelilingnya udah bersih, cuma tengahnya belum dicabut, keras sekali rumput nunggu. Iya ya. Ini dia nih. Wah, ini dia. Atas tuh semua itu. Waduh, jauh. Sama nenek kurang sehat. Oh iya, Nek ya. Nah, Ya nggak apa-apa, Nek. Yang penting bisa ziarah aja udah. anak-anak aja yang bersih kalau di atas. Jadi ini letaknya. Ini letak. Iya. Jangan betul. Inilah dia yang ku bilang. Jarang. Iya, ini dulu. Di dalam pun ada air. Iya, Nek. Itu apa juga patah? Ini dia. Patah udah dua-dua patah. Iya. Ada sambungannya. Iya, ini dia. Zaman dulu punya itu. Iya, betul, Nek. Oh, ini yang paling sakti mandraguna. Ini tahu-tahunya pun keramat nih dulu. Ya. Tahun 60-an. Oh, iya. Nggak ada orang sini. Oh, belum ada lah. Belum ada. Ya. Zaman Lihatlah teman-teman, makam keramat seorang petinggi sebuah kerajaan konon dari Kerajaan Haru pertama berada di kebun sayur milik masyarakat. Dan kita bersyukur mereka masih mau menjaga makam ini. Dan uniknya lagi, yang merapikan makam keramat ini sampai seperti ini adalah dari orang-orang Tionghoa di Kota Perandan. Itu ibu pemilik kebun ini, kebun sayur ini yang merawat dari tahun 70-an. Oke teman-teman, bisa dibayangkan makam ini nisannya masih asli dan sudah diteliti oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara. Inilah yang disebut nisannya di abad ke-16, berarti di tahun 1500-an. Jika dia dihitung ke sekarang sudah 500 tahun. Dan kawasan ini
sering terjadi banjir besar, sehingga makam ini sebenarnya sering tertutup. Tapi itulah kehebatan makam-makam kerajaan seperti dahulu ini, begitu kuat dan tangguh sehingga dia tidak hancur. Itu yang membuat suatu hal yang membingungkan kami gitu aja. Konon makam ini juga diliputi kekuatan mistis. Menurut nenek pemilik kebun sayur ini, waktu mereka datang dulu di tahun 1970, tiap malam seekor harimau pasti datang ke makam ini untuk tidur di sisi makam ini dan dia tidak mengganggu masyarakat. Bayangkan itu sampai beberapa waktu, saatnya kunjungan harimau itu mulai berkurang dan sekarang di malam-malam tertentu dia masih datang. Hal itu disebabkan kawasan ini dulu hutan menjadi kebun sawit, sehingga kunjungan harimau itu sudah berkurang, tapi masih datang dan dia hanya untuk tidur di makam ini. Itulah menjadi misteri sampai sekarang oleh masyarakat di sekitar sini. Dan makam keramat Skoci kedua ini berada di dekat sungai juga ya, karena di atas ini kan yang makam Skoci yang pertama. Sekali lagi teman-teman, makam keramat ini penuh dengan catatan sejarah, karena dari nisannya yang original itulah didapat dia itu dibuat di tahun berapa oleh tim arkeologi. Jadi makam keramat ini punya sebuah cerita sejarah. Oke teman-teman, kami sekarang sudah selesai melakukan observasi di makam keramat Bukit Skoci pertama dan yang kedua. Demikianlah kisah-kisah yang sudah kami sampaikan, dan kami sekarang akan kembali ke perahu untuk kembali ke Kota Besitang. Karena sekarang air pasangnya sudah mulai surut, maka kami seperti biasa harus buru-buru pulang. Karena nanti perahu ini bisa kandas ini. Di sini kalau sudah surut, itu dasar sungai bisa kelihatan. Ini adalah sebuah alur perjalanan yang mengikuti pasang surut yang terjadi di laut. Karena Sungai Besitang ini bermuara ke Teluk Haru dan Selat Malaka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah di episode ini tentang 44 makam Haru Besitang Kampai yang menceritakan tentang misteri kerajaan Haru pertama yang masih penuh teka-teki. Konon 44 makam keramat yang ada ini adalah menjadi titik kunci untuk menemukan kejelasan dari kerajaan Haru pertama yang diperkirakan berada di hulu Sungai Besitang. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ahoy!